Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pada bagian kelanjutan ini kita memasuki satu isu strategis dalam pendidikan abad ke-21, yaitu literasi digital dan hubungannya dengan pembelajaran multikultural. Dokumen yang kita kaji menegaskan bahwa literasi digital itu bukan hanya keterampilan teknis, tetapi kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi, komunikasi, dan interaksi pada ruang digital multikultur. Disinilah peran guru, terutama guru PAI, menjadi sangat penting sebagai pembimbing nilai, value navigator di tengah kemajemukan budaya dan arus informasi digital. Mengapa literasi digital penting dalam pembelajaran multikultural? Di sini ada 3 urgensi utama. Yang pertama yaitu keragaman budaya makin kompleks, peserta didik hidup dalam ruang sosial yang heterogen, berinteraksi dengan beragam budaya, lalu nilai bahasa dan identitas terutama melalui internet. Dan yang kedua ada informasi tidak lagi netral. Media digital menyajikan informasi bercampur, fakta, opini, bias, dan bahkan ujaran kebencian. Siswa perlu kemampuan filtrasi, evaluasi, dan berpikir kritis. Yang ketiga ada pembentukan karakter multikultural. Literasi digital dapat membantu siswa memahami perbedaan, mengelola konflik, dan membangun toleransi. Nilai inti pendidikan multikultur, semua ini ditegaskan melalui penelitian bahwa literasi digital memperkuat toleransi dan kohesi sosial di lingkungan sekolah. Lalu di sini ada dimensi literasi digital dalam pendidikan multikultural yang mengacu pada isi dokumen. Ada 4 dimensi utama yang harus dikuatkan. Yang pertama, akses informasi, yaitu siswa perlu mampu menemukan informasi yang relevan, terpercaya, dan berperspektif global. Platform digital menyediakan akses luas ke budaya dunia. Lalu ada evaluasi kritis, yaitu kemampuan membedakan hoaks, bias, dan narasi ekstrim yang sering menyasar kelompok minoritas budaya. Lalu yang ketiga ada produksi konten. Siswa tidak hanya mengonsumsi tetapi memproduksi konten digital yang etis, moderat, berbudaya, dan bermanfaat. Lalu yang terakhir ada interaksi lintas budaya. TIK memungkinkan kolaborasi antar budaya melalui forum digital, video konferensi, proyek daring, dan sebagainya. Hal ini membangun empati dan kompetensi sosial global. Semua dimensi ini ditegaskan penting dalam berbagai penelitian pada dokumen. Lalu ada integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural, yaitu ada pembelajaran aktif berbasis teknologi. Di sini ada beberapa contoh implementatif. Yang pertama yaitu project based learning dengan topik budaya lokal ataupun global. Yang kedua ada analisis video, artikel, unggahan media sosial. Lalu ada diskusi dari multi budaya, terus ada presentasi digital lintas kelompok. Pendekatan ini meningkatkan kritis, kolaboratif, dan toleransi budaya. Selanjutnya ada poin penguatan kompetensi digital guru. Dokumen menekankan bahwa guru yang kompeten secara digital mampu merancang pembelajaran inklusif dan dialogis untuk siswa yang beragam. Lalu di sini ada program yang perlu dilakukan yaitu pelatihan e-learning, pembuatan konten digital, lalu manajemen kelas virtual, etika digital, dan yang terakhir penggunaan multimedia multikultural. Kita lanjut ke poin yang ketiga yaitu inovasi media e-learning. Teknologi dapat memfasilitasi pengalaman belajar multikultural. Yang pertama ada platform LMS, yang kedua video interaktif, yang ketiga game edukasi, yang keempat simulasi budaya, dan yang terakhir forum reflektif. Media digital melatih berpikir kritis, analisis perspektif budaya, dan resolusi konflik. Lalu ada poin yang keempat, pembentukan karakter multikultural berbasis digital. Nilai yang diasah yaitu yang pertama toleransi, lalu anti diskriminasi, yang ketiga empati, dan yang keempat moderasi, dan yang terakhir yaitu kecerdasan sosial digital. Dokumen menegaskan bahwa pendidikan multikultural yang kuat akan meminimalisir konflik sosial dan meningkatkan kohesi masyarakat. Lalu di sini kita ngebahas tentang peran guru dan institusi pendidikan.
Yang pertama yaitu guru sebagai fasilitator multikultural digital. Guru bertanggung jawab dalam memilih materi digital yang inklusif, lalu memediasi diskusi lintas budaya, menangani misinformasi dan bias, lalu membangun ruang aman digital untuk siswa. Hal ini merupakan kompetensi pedagogis abad ke-21 yang tak terhindarkan. Lalu yang poin yang kedua ada sekolah sebagai ruang edukasi multikultural. Sekolah perlu yang pertama menyediakan infrastruktur digital, terus membuat kebijakan anti bully dan anti kekerasan budaya, lalu mendorong kolaborasi lintas budaya, dan yang terakhir mengembangkan kurikulum responsif digital multikultural. Hal ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Lalu ada tantangan utama dari dokumen, yaitu ada beberapa tantangan ditemukan. Yang pertama, ketimpangan akses digital. Yang kedua, rendahnya literasi digital guru. Yang ketiga, konten digital yang bias budaya, potensi konflik akibat ujaran kebencian. Lalu yang terakhir ada kurangnya kurikulum integratif digital multikultural. Disinilah pendidikan memainkan peranan sentral untuk respon isu ini secara sistematik. Lalu yang terakhir ada rekomendasi implementatif. Untuk memaksimalkan integrasi literasi digital multikultural, saya merekomendasikan yang pertama itu penguatan kurikulum multikultural berbasis digital yang mengintegrasikan aspek multikultural pada setiap mata pelajaran termasuk PAI. Lalu yang kedua ada pelatihan guru literasi digital profesional. Guru harus dapat mengelola pembelajaran berbasis teknologi secara efektif. Lalu yang ketiga ada program peningkatan kesadaran moderasi digital, anti hoax, anti kebencian, dan edukasi etika digital. Lalu ada model VJBL lintas budaya secara online, siswa mengerjakan proyek budaya secara kolaboratif. Dan yang terakhir ada penguatan infrastruktur dan akses digital merata agar semua siswa punya kesempatan belajar yang setara. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan satu gagasan, literasi digital bukan hanya keterampilan, tetapi peradaban, dan pendidikan multikultural bukan hanya wawasan tetapi masa depan. Integrasi keduanya akan melahirkan generasi yang cakap digital, toleran, berwawasan global, berakhlak sosial, serta siap menyongsong Indonesia emas yang inklusif dan berkeadaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.